Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1861, Mimpi Prediksi Penguasa Kosmik 4. Selamat datang, Tuan Penguasa Alam Semesta. Meskipun dia belum pernah melihat seorang penguasa alam semesta dan tidak tahu mengapa dia ada di sini, pada saat ini, bahkan jika Jenderal Dewa Matahari adalah yang terkuat dari ras bintang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk dan menyambutnya dengan hormat. Saya Sekretaris Penguasa Kosmik. Penguasa Kosmik datang ke Laut Kosmik untuk menyaksikan pertempuran antara penjinak binatang manusia Siyu dan Jenderal Dewa Matahari dari ras bintang. Tidak perlu sambutan khusus. Orang yang tidak terkait bisa pergi, kata Sekretaris Penguasa Kosmik. Laut bintang bergetar, dan bahkan Jenderal Dewa Matahari pun memperlihatkan ekspresi terkejut. Apa? Hatinya hancur. Ia tidak mengerti mengapa penguasa kosmik akan memperhatikannya. Tidak, itu jelas tidak sepadan dengan perhatian penguasa kosmik. Kalau begitu, dengan kata lain, penguasa kosmik memperhatikan lawannya, Eleven dari ras binatang pemakan besi. Ia tidak mengerti. Bahkan penguasa kosmik tidak peduli dengan masalah besar seperti pertempuran sumber transendensi sebelumnya. Tingkat kosmik juga tidak peduli. Namun, mengapa mereka datang secara pribadi untuk pertempuran peringkat ras kecil sekarang? Lagi pula, bahkan dia tidak memperhatikan pertempuran ini. Dia sepenuhnya fokus pada pergerakan tanah terkontaminasi. Perkataan Sekretaris Penguasa Kosmik itu mengejutkan semua orang. Namun, Jenderal Dewa Matahari tidak berani bertanya lebih jauh. Setelah memastikan tujuan pihak lain datang, dia pergi sendiri dengan ribuan pikiran. Adapun Sekretaris Penguasa Kosmik, dia juga kembali ke kapal perang. Namun, selain dia, ada sosok lain yang turun ke kapal perang. Ketika Sekretaris Penguasa Kosmik kembali, Dewi Wa telah berdiri di bawah singgasana Penguasa Kosmik, menatap lurus ke arah eksistensi tertinggi di atas. Tuan Cipos, apakah Anda kesini karena Siyu? Atau karena... Oh, ternyata kamu. Lama tak berjumpa, sebuah suara malas terdengar dari singgasana. Itu kamu. Sekretaris Penguasa Kosmik itu masuk. Setelah menemukan Dewi Wa, dia jelas mengenalnya. Aku tidak menyangka kau masih hidup, Katney. Dewi Wa adalah yang paling terkejut dengan keberadaannya. Dia mengenal orang ini. Dia juga salah satu ahli manusia yang dibina oleh penguasa kosmik ratusan juta tahun yang lalu. Sayangnya, belum lagi seorang pemelihara kosmik, dia bahkan tidak berhasil mencapai tingkat kosmik. Dewi Wa semula mengira pihak lain sudah meninggal, tetapi dia tidak menyangka dia masih hidup. Kau tidak mati, jadi tentu saja aku tidak akan mati, kata Sekretaris Penguasa Kosmik, Katney. Pada saat ini, dia juga melihat ke arah Sepos. Sebenarnya, dia juga sangat bingung karena Cipos akan pergi ke Laut Kosmik secara pribadi. Aku memang di sini untuk Siyu. Penguasa kosmik itu memandang Dewi Wa. Untuk menghidupkan kembali rencana itu. Kata Dewi Wa, jika memang begitu, Siyu tidak diragukan lagi memiliki pendukung terbesar di seluruh alam semesta. Namun, dia terus merasa bahwa kedatangan penguasa kosmik mungkin bukan hal yang baik. Tidak, seperti yang diharapkan, penguasa kosmik itu berkata, aku sudah lama menyerah pada rencana itu. Lagi pula, pada dasarnya, Siyu ini bukanlah seorang penjinak binatang yang kupelajari. Aku tidak tertarik bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan apa yang disebut jenius. Lagi pula, itu dengan orang itu. Penguasa kosmik berkata, sekalipun dia membawa asal-usul transenden yang istimewa dan memiliki sistem kultivasi dua era, aku tidak terlalu menganggapnya pantas menjadi pelindung alam semesta. Tapi menariknya, belum lama ini, aku mendapat firasat mimpi yang tidak bisa aku kendalikan. Sekretaris Penguasa Kosmik dan Dewi Wa menatap Cipos dengan serius. Pada level penguasa kosmik, firasat apa yang akan dia alami? Di atas tahta, Cipos tertawa dan berkata, aku benar-benar bermimpi bahwa binatang pemakan besi milik Siyu dan aku memulai pertempuran yang berlarut-larut. Apakah kau percaya? Apa? Sekretaris Penguasa Kosmik berkata dengan tidak percaya, dengan hewan peliharaan pihak lain. Itu benar. Meskipun ingatan mimpi itu sudah kacau, aku tidak salah mengingat apa yang seharusnya kuingat. Aku memang memulai pertarungan besar dengan binatang pemakan besi itu. Terlebih lagi, ia bertarung melawanku tanpa bantuan dari penjinak binatang. Menarik. Apakah menurutmu mimpi ini akan menjadi kenyataan di masa depan? Tidak mungkin,
Jelas tidak mungkin. Sekretaris penguasa kosmik itu tampaknya memiliki kekaguman yang tak berujung pada Cipos. Tuan Cipos, bagaimana mungkin ada makhluk hidup yang melawanmu? Lagi pula, makhluk itu bertarung sendirian. Jika memang begitu, bukankah itu berarti hewan peliharaan Siyu saja mungkin memiliki kekuatan tempur seperti penguasa kosmik? Bagaimana ini mungkin? Menurut pendapatku, hal tertinggi yang dapat dicapai oleh binatang pemakan besi di masa depan adalah mencapai Jenderal Dewa Matahari atau, dia menatap Dewi Wa. Mencapai ketinggian puncak Dewa Super ini adalah batasnya. Mungkin, kata penguasa kosmik itu. Ia teringat mata Eleven yang dipenuhi dengan warpat ketika ia menantang Glory Challenge dan menolak pencegahannya. Namun, jika permaisuri super juga ingin memelihara pemegang kosmik, maka Siyu dan aku akhirnya akan bertarung. Setelah menjadi penjaga alam semesta, ia akan menjadi penguasa alam semesta. Sebagai makhluk di alam semesta, bagaimana mungkin penguasa kosmik mengizinkan lingkungan bertahan hidupnya memiliki tuan lain? Tidak apa-apa jika orang ini dibudidayakan olehnya, tetapi kuncinya adalah Siyu bukanlah keturunan langsungnya. Namun, ia tidak menolak Siyu dan yang lainnya yang telah bekerja keras untuk ini. Ia telah gagal dalam memelihara pemelihara kosmik. Ia ingin melihat apakah permaisuri super itu dapat berhasil memeliharanya. Terlepas dari apakah kultivasinya berhasil atau tidak, sebelum Siyu mengontrak alam semesta, Siyu harus melewati levelnya terlebih dahulu. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkannya, apalagi mengontrak alam semesta, pada saat itu akan langsung membunuh Siyu terlebih dahulu. Cipos yang bosan telah lama mengubah minatnya dari memelihara manusia menjadi berkultivasi perlahan dan menunggu alam semesta dimulai kembali sebelum akhirnya melawan kehendak kosmik. Namun, sebelum ini, ia benar-benar berharap agar Siyu dan yang lainnya akan segera tumbuh dewasa dan berdiri di depannya untuk memuaskan dirinya sendiri terlebih dahulu. Namun, premisnya adalah, bahwa Siyu harus melewati tahap Raja Kegelapan dan Beastmaster terlebih dahulu. Kali ini, setelah turun, ia juga akan membuat pendiriannya jelas dan tidak ikut campur dalam pertikaian kosmik apapun. Ia berencana untuk menjadi penonton dan melihat para ahli dari era terakhir bersaing dengan para ahli dari era ini. Jadi, Tuan Cipos, kau ingin menjadi pemeriksa bagi Siyu dan yang lainnya untuk menjadi pemegang alam semesta? Tanya Dewi Wa. Pemeriksa, kau bisa menyebutnya begitu, kata penguasa kosmik itu. Bab 1862, hewan peliharaan bahkan lebih konyol daripada Tuan 1. Setelah mendengar bahwa penguasa kosmik telah turun, Siyu pertama-tama meminta Ling untuk menambahkan lapisan jimat keberuntungan ke pasukan khusus Zijian untuk mencegah mereka memasuki bencana kosmik lagi secara tidak sengaja. Kemudian, ia meminta Bugi untuk membawanya kembali ke planet Raja Dunia melalui jalur magnet terlebih dahulu. Di planet Raja Dunia, di alam Donghuang, Siyu menggunakan panda senior sebagai teleportasi koordinat lagi, berhasil menakuti panda senior lagi. Pak, Lin Xiuzu menepuk meja, dadanya bergetar karena marah. Kau menggunakan aku sebagai koordinat teleportasi lagi, kan? Tidakkah kau tahu itu sangat menakutkan? Ini tidak lebih nyaman, dan awalnya itu adalah teleportasi jarak jauh. Siapa yang tahu bahwa itu akan secara acak berteleportasi ke sisimu setiap saat? Batuk, batuk, aku dapat bertanya kepadamu tentang pengaturan untuk pertempuran peringkat dari berbagai ras. Selain itu, aku mendengar bahwa penguasa kosmik ada di sini. Siyu menatap langit-langit dan menatap langit berbintang melalui langit-langit, mengubah topik pembicaraan. Baiklah, mendengar nama penguasa kosmik itu, panda senior tercengang. Ia mengangguk dan berkata, kehidupan super surgawi hampir menyadarinya. Penguasa kosmik itu tampaknya datang karena pertempuranmu dengan Jenderal Dewa Matahari dan ingin menjadi penonton. Begitukah? Pada saat ini, Siyu, yang masih belum tahu tujuan sebenarnya Cipo, juga sedikit takut. Bagaimanapun, dia masih belum tahu sikap penguasa kosmik ini terhadapnya dan permaisuri yang bergabung untuk menjadi pemegang alam semesta. Hanya saja hubungannya dengan Dewi Wa belum tentu kuat. Lagi pula, Dewi Wa hanya bisa disetarakan dengan seorang pekerja. Meskipun kali ini dikatakan sebagai penonton, apa yang bisa dilihat dalam pertempuran di puncak level Dewa Super untuk seorang master tertinggi alam semesta? Dia kemungkinan besar memiliki tujuan lain. Saat Siyu dan Panda Senior sedang berbicara, sesosok tubuh turun tepat di belakang mereka ke kantor komite ras segudang.
Dalam bayangan samar itu, Dewi Hua berjalan keluar. Apakah kamu sudah kembali? Dewi Hua berkata kepada Siyu, aku sudah pergi untuk bertanya tentang penguasa kosmik. Tidak perlu khawatir. Kali ini seharusnya tidak ada maksud jahat. Jangan khawatir dan persiapkan diri untuk kompetisimu sendiri, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu ingin mengadakan kompetisi ini. Begitukah? Siyu menggaruk kepalanya sambil tersenyum dan berkata, itu bagus. Kalau begitu, aku tidak akan mengunjungi penguasa kosmik. Jenderal Dewa Matahari tidaklah lemah. Meskipun lebih rendah dariku, dia tetap salah satu yang terkuat di antara para dewa super. Jika kamu menang dalam hatimu, beritahu binatang pemakan besimu untuk berhati-hati. Aku tahu, tidak perlu khawatir, kata Siyu. Setelah Dewi Hua pergi, panda senior berjalan mendekat dan menepuk saku Siyu. Hah, di mana Eleven? Apakah dia ada di sekitar sini? Di dalam saku, Bugi menjulurkan kepalanya dan melengkungkan bibirnya. Cek, dia hanya tahu Eleven. Kenapa dia tidak menyapa Bugi? Eleven baru saja selesai berlatih. Aku menarik kembali ruang penjinakan binatang dan membiarkannya tidur dan beristirahat, kata Siyu. Meskipun tidak sulit bagi Eleven untuk terus menyempurnakan lubang putih dan lubang hitam, karena Siyu dan yang lainnya telah memilih lubang putih dan lubang hitam yang lebih kuat, Eleven telah menghabiskan banyak energi. Hanya ada sedikit waktu tersisa. Dia harus membiarkan baby ginseng mendukungnya dengan sekuat tenaga untuk berakselerasi dan beristirahat. Baguslah kalau kamu sudah cukup siap. Semoga berhasil. Harga binatang pemakan besi di Blue Planet bahkan sudah mencapai satu kristal energi level 11 masing-masing. Banyak sekali faksi super surgawi yang tidak bisa mendapatkannya. Apa? Siyu tercengang. Sumber daya surgawi super dan binatang pemakan besi. Begitu mahal. Namun, bagi beberapa klan super dewa, sumber daya super dewa memang bukan apa-apa. Sebagai perbandingan, binatang pemakan besi tergolong langka, hanya ada di planet biru. Jika kamu menang kali ini, mungkin akan bertambah. Panda senior itu menggosok telapak tangannya dan berkata, tentu saja, aku tidak menjual satu pun dari mereka. Itu terutama karena kamu adalah satu-satunya binatang pemakan besi yang kuat. Aku khawatir yang lain tidak akan dapat merawat mereka dengan baik setelah membelinya dan menyiksa mereka pada akhirnya. Pameran pembeli berbeda dengan pameran penjual. Ulasan buruk mudah didapat. Siyu berkata, yah, itu masalah. Lebih baik biarkan mereka tumbuh sendiri. Kecuali jika itu adalah seseorang seperti ras astrolog dan asosiasi perlindungan lingkungan yang lebih dekat dengan planet biru. Kalau tidak, akan lebih baik jika binatang pemakan besi hanya ada di planet biru. Binatang pemakan besi Dewa Iblis memakan ras Yun untuk menjadi lebih kuat dan berevolusi, sehingga asosiasi perlindungan lingkungan juga menyukai binatang pemakan besi. Ketika mereka datang ke planet Raja Dunia, jangkauan kerja binatang pemakan besi sangat luas. Siyu mengobrol dengan senior panda tepat setelah itu sebelum kembali ke kediamannya untuk beristirahat dan menunggu pertarungan peringkat dimulai. Kali ini, pertarungan peringkat semua ras masih dilakukan di ruang alternatif dunia kedua. Untuk pertempuran ini, Eleven dan Dewa Matahari menghentikan semua kompetisi di dunia kedua selama setengah bulan. Pada saat yang sama, ia menyiapkan ratusan kristal kosmik tingkat Dewa Super sebagai energi cadangan. Untuk berjaga-jaga, itu untuk mengumpulkan energi untuk pertempuran ini dan mencegah mereka berdua menghancurkan dunia kedua dan area bintang di sekitarnya. Kedatangan penguasa kosmik membuat orang-orang menyadari bahwa pertempuran ini tidak sederhana. Mereka semakin menantikan proses Eleven melawan Dewa Matahari. Dalam 2 hari terakhir, Siyu memang sedang memulihkan diri dan tidak melakukan banyak hal. Meskipun dia melawan Eleven dan hanya menjadi penonton, jika dia menghabiskan terlalu banyak energi dalam 2 hari terakhir, Eleven di ruang penjinakan binatang tidak akan bisa beristirahat dengan baik. Itu sama saja dengan seseorang yang sedang tidur dan rumahnya sedang direnovasi. Begitu saja, waktu tenang berlalu. Dalam sekejap mata, hari pertempuran pun tiba. Baik itu Dewa Super, Dewa, atau bahkan Dewa Setengah Dewa, selama mereka tahu tentang pertempuran ini, mereka akan memperhatikannya. Mereka yang punya uang menggunakan perangkat khusus untuk menonton pertempuran, sementara mereka yang tidak punya uang berdesakan di tempat pertempuran peringkat ras segudang untuk menonton siaran langsung tingkat rendah. Tidak ada apa-apa, mereka hanya bisa menunggu hasilnya di rumah dalam diam.
Bab 1863, hewan peliharaan bahkan lebih konyol daripada Tuan 2. Taruhan, taruhan. Pada saat ini, Dong Huang dan yang lainnya juga telah berkumpul dan datang ke komite Myriad Rache milik Lin Xiusu. Mereka benar-benar memulai taruhan secara pribadi. Lin Feng berkata, saya bertaruh bahwa dalam 1 atau 2 jam, pemenangnya akan diputuskan. 11 kemenangan dan bertaruh 2 sumber daya surgawi super. 2 hingga 3 jam, 11 kemenangan, 2 sumber daya super surgawi, Kaisar Luar Angkasa melanjutkan. Kaisar Wu, Permaisuri, Kaisar Naga, Lu Qinyi, Kucing Permata, Burung Hantu, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Jika orang luar mengetahui situasi di sini, wajah mereka pasti akan terdiam. Ini karena sekelompok orang ini bertaruh pada Si Yu untuk menang. Isi taruhan yang spesifik sebenarnya adalah berapa lama Eleven bisa menang. Siapapun yang menebak paling dekat akan mengambil semua taruhan orang lain. Jarang sekali aku beristirahat seharian, dan ini permainan yang sangat besar. Aku berani bertaruh 30 menit. Kucing permata itu melihat ke arah burung hantu prediksi dan terus berharap agar Eleven mengakhiri pertempuran saat ini. Pada akhirnya, hanya burung hantu ramalan yang tidak bertaruh. Penyihir itu terkekeh dan berkata, 11 kemenangan dalam 10 menit. Kalian bertaruh dengan ras astrologerku. Jangan pedulikan nyawa kalian. Setiap orang. Dalam 10 menit. Kata si panda senior, Guru Tuna, apakah Anda serius? Apakah Anda sudah menebaknya? Rahasia surga tidak bisa dibocorkan, dengus burung hantu ramalan. Tes. Kucing permata itu tidak percaya bahwa kekuatannya di puncak level super surgawi tidak dapat dibandingkan dengan burung hantu dukun yang baru saja memasuki level super surgawi. Tak lama kemudian, suara Kaisar Wu terdengar. Ia berkata dengan ekspresi serius, ini akan segera dimulai. Selain dia, binatang pemakan besi miliknya juga menyaksikan pertarungan bersamanya, ingin melihat sejauh mana kekuatan pertarungannya tanpa peningkatan dari penjinak binatang. Waktu dengan cepat tiba di waktu kompetisi. Agar tidak memakan terlalu banyak tempat, ambang batas terendah untuk menyaksikan pertempuran dibatasi hanya untuk para dewa setengah. Dalam sekejap, dari para ahli dewa super puncak seperti Lu Ming, naga dewa dunia, dan pengamat, hingga inti dari garis keturunan raja dunia seperti Bing Ling, hingga Zafai, Minggu, dan Fanba dari ras peleburan bintang, naga hijau, putra Kaisar Iblis, dan generasi muda yang telah terlibat dengan Eleven dan Siyu, mereka menyerbu ke ruang pertempuran dan melihat tempat tersebut dari sudut pandang Maha Tahu. Tempatnya adalah tempat di langit berbintang. Di langit berbintang, matahari besar tergantung di sana. Sesaat kemudian, sesosok humanoid keluar dari matahari. Sosok itu adalah sosok elemental murni yang diselimuti api putih dan merah. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi seluruhnya terbuat dari api. Sosok itu adalah inkarnasi inti dari Jenderal Dewa Matahari. Hal yang paling jelas tentang inkarnasi inti ini adalah 5 mata matahari di matanya, yang sangat kuat. Berdengung. Pada saat berikutnya, sosok lain menyebar di atas meteorit yang mengambang di langit berbintang. Setelah Raja Panda, Eleven, dengan rambut hitam dan putih, muncul di meteorit, penonton langsung terkejut. Ini karena saat meteorit itu turun, jalur perang Eleven meletus. Sebenarnya ada 9 matahari bercahaya yang berputar tergantung di belakangnya. Meskipun hanya ada 9, tingkat kecemerlangannya tidak kalah dengan 10 matahari bercahaya yang muncul di belakang Jenderal Dewa Matahari. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama? Bahkan sudah mencapai transenden 9. Melihat level 11, penjinak binatang manusia terkuat di Laut Kosmik, Lu Ming, yang belum lama ini memberikan wajah pada Si Yu dan tidak berdebat dengan kucing permata, sedikit tertegun. Lagi pula, baru kurang dari 5 tahun sejak Si Yu memperoleh asal-usul transenden. Jika Si Yu sendiri dapat mencapai level ini, dia akan menerimanya dengan mempertimbangkan kekuatan asal-usul transenden, tetapi jika itu adalah hewan peliharaannya. Apakah asal-usul transenden itu begitu kuat? Lu Ming terdiam. Lagi pula, meskipun dia berada di level Dewa Super 10, hewan peliharaan terkuatnya hanya di level Dewa Super 9. Ini bahkan merupakan hasil kerja keras selama jutaan tahun dan tidak ada waktu tidur. Si Yu ini benar-benar berhasil dalam waktu yang singkat. Dia hanya tidak tahu bagaimana hewan peliharaan Si Yu lainnya dibandingkan dengan kekuatan tempur khusus ke-11 ini. Secara logika,
Kekuatan tempur level yang dinaikkan secara paksa dalam waktu sesingkat itu jelas tidak dapat menandingi levelnya. Sama seperti kucing permata doa bintang sebelumnya, ia memiliki alam, tetapi kekuatan tempurnya hanya dapat dikatakan sebagai aib dari puncak Dewa Super. Transenden 9. Begitu cepat, seharusnya ia mendistribusikan kekuatan yang melampaui asal-usul itu kepada dirinya sendiri dan binatang pemakan besi ini. Pada saat yang sama, di kapal perang penguasa kosmik tidak menggunakan perangkat penonton resmi dari planet Raja Dunia. Ia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuat layar dimensi langsung muncul di udara. Melihat layar ini, sekretarisnya, Katney, tampak tenggelam di dalamnya seolah-olah ia sedang menonton pertempuran di tempat dan menganalisis pada saat yang sama. Kekuatan Katney jelas tidak kalah dengan Luming, tetapi pada saat ini, kedua Beastamer Super Divine ini tidak dapat mengatakan bahwa Eleven luar biasa. Hanya penguasa kosmik yang menyipitkan matanya sedikit dan menunjukkan ekspresi terkejut. Menarik, dia benar-benar mencapai alam ini. Katanya tiba-tiba, membuat Katney bingung. Karena dia tahu bahwa yang dapat mengejutkan penguasa kosmik itu pasti bukan alam yang melampaui 9, tetapi sesuatu yang lain. Apa sebenarnya itu? Dia menatap binatang pemakan besi itu dengan saksama lagi, ingin melihat apa yang istimewa dari hewan peliharaan Siyu dan mengapa penguasa kosmik itu begitu peduli. Transenden 9, pada saat ini, level 11 tidak diragukan lagi membuat banyak orang mati rasa. Lagi pula, beberapa tahun yang lalu, orang ini hanyalah dewa zaman. 2 tahun kemudian, dia hanya berada di level semi-ilahi. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, ia telah berubah dari semi-ilahi menjadi super-ilahi level 9. Kecepatan pertumbuhan ini sungguh menggelikan. Tuannya adalah monster, dan hewan peliharaannya juga monster. Bab 1864, hewan peliharaan bahkan lebih konyol daripada Tuan 3. Tidak heran Siyu berani membiarkan Eleven menantang Jenderal Dewa Matahari. Meskipun perbedaan antara Dewa Super 9 dan Puncak Dewa Super dikatakan sangat besar, dalam hal jumlah, perbedaannya sudah sangat kecil. Terlepas dari mereka yang benar-benar telah mencapai tingkat Dewa Super, banyak tingkat Dewa tiba-tiba merasa bahwa mereka dapat sepenuhnya bertarung dengan perbedaan yang begitu kecil. Tidak sesederhana itu. Setiap kali seorang Dewa Super melampaui batas, perbedaannya sangat besar. Perbedaan antara Dewa Super tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi bahkan lebih besar. Jika berbicara tentang alam mana perbedaannya paling besar, itu masih antara tingkat 9 dan 10. Namun, tak lama kemudian, seorang ahli tua mengungkapkan pendapatnya. Tentu saja, tak lama kemudian, seorang pemuda membalas, orang-orang ini masih berada di level dewa zaman dan membunuh dewa super puncak. Ada 11 keajaiban surgawi sejak zaman kuno. Tidak bisakah kau menggunakan pengetahuan umum dan EXP lama untuk menganalisisnya? Tidak masuk akal. Itu dalam keadaan di mana perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif dan ada peningkatan Beastamer. Sekarang ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Meskipun hasil pertarungan Siyu sangat hebat, masih ada beberapa orang antik tua yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang kekuatan Jenderal Dewa Matahari. Mereka tidak percaya bahwa bintang yang sedang naik daun dapat memburu singa matahari yang agung saat masih kecil. Jenderal Dewa pasti akan menang. Lebih dari 10 bentuk kehidupan bintang super dewa juga memperhatikan pertempuran ini. Sementara banyak penonton berdiskusi, Jenderal Dewa Matahari dan Eleven masih bertabrakan dengan aura Dewa Super. Pada saat ini, orang yang paling terkejut dengan keadaan Eleven tidak lain adalah tubuh utama Jenderal Dewa Matahari. Dia sebenarnya, aura bayangan bintang ini dilepaskan sepenuhnya. Penangkal panasnya telah melelehkan banyak meteorit, hanya menyisakan matahari di seluruh arena langit berbintang. Cahaya matahari seakan menerangi seluruh jagat raya. Aura yang sangat besar membuat banyak dewa dan setengah dewa merasakan panas yang mengerikan hanya dengan menyaksikan pertempuran melalui mesin. Sulit untuk terus menyaksikan pertempuran. Mereka yang memiliki kemauan lemah bahkan langsung mundur dengan keringat di seluruh wajah mereka. Namun, dalam situasi ini, hanya meteorit di bawah kaki Eleven yang masih utuh. Tubuhnya tampak terbungkus lapisan logam yang sangat tahan panas, atau sifat keseluruhannya telah berubah. Eleven berdiri di atasnya dengan tenang dan juga mengeluarkan aura. Aura seperti kilat bertabrakan dengan aura berapi-api. Kedua pihak sebenarnya seimbang.
Raungan. Eleven meraung di galaksi. Ia sama sekali tidak takut pada Jenderal Dewa Matahari. Sebaliknya, tatapannya melewati Jenderal Dewa Matahari dan melihat sepasang mata lain di luar langit palsu ini. Seorang penguasa kosmik, sedang menyaksikan pertempuran itu. Hah, tidak peduli apa, karena aku sudah setuju untuk bertarung, aku akan melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik juga. Meskipun Eleven telah menampilkan kekuatan yang luar biasa kuat dan tidak dirugikan dalam hal aura, membuat Jenderal Dewa Matahari melihatnya dengan cara berbeda, ia tetap tidak menyangka akan kalah. Eleven menggelengkan kepalanya. Higgs, senior, lebih baik kau menyerang lebih dulu. Kalau tidak, aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan untuk menyerang. 11 berkata dengan sopan, tetapi dia tidak punya banyak sopan santun. Setiap orang. Saat Eleven selesai berbicara, esensi nasional yang konyol dari berbagai tempat terdengar. Hah, cahaya di banyak bentuk kehidupan bintang berkedip-kedip hebat beberapa kali, seolah-olah mereka berkata, apakah beruang kecil ini gila? Astaga, bahkan Lin Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, seperti yang diduga, hewan peliharaan seperti Beastamers. Mereka terlalu sombong, terlalu sombong. Akan tetapi, semua orang juga tahu bahwa tanpa keyakinan ini, Si Yu dan yang lainnya belum tentu bisa menantang secara acak. Hahaha. Pada saat ini, di dalam hati semua orang, Jenderal Dewa Matahari yang tenang tidak dapat menahan tawa. Ia merasa itu konyol. Setelah hidup selama ratusan juta tahun, ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti itu. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu jika kamu ingin mendapatkan gelar ras nomor 1 di alam semesta. Ekspresi Jenderal Dewa Matahari membeku. Ia mengangkat satu tangan tinggi-tinggi. Pada saat berikutnya, 10 sumber transendensi yang tergantung di belakangnya terbagi menjadi 100, 1000, 10.000, dan 100.000 matahari yang dipenuhi dengan aura penghancur yang mengerikan. Langkah ini sangat mengerikan karena setiap matahari mengandung banyak hukum seperti keabadian, api, kehancuran, dan kehancuran. Ada beberapa hukum tingkat atas, dan semuanya menyatu dengan sempurna menjadi bola api matahari. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari 100.000 matahari kecil ini dapat dengan mudah menghancurkan beberapa galaksi. Dalam pertempuran penyegelan dewa, para dewa setengah dewa itu dapat menjadi kuda hitam mutlak jika mereka mengeluarkan prototipe hukum tingkat atas. Dan sekarang, Dewa Matahari telah dengan sempurna memadukan beberapa hukum tingkat atas menjadi gerakan pembunuh yang merusak. Bahkan banyak makhluk super surgawi bahkan tidak berani membayangkannya. Berapa tahun kultivasi pahit yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kekuatan ini? Sial, kucing permata itu melihat pertempuran itu dan merasa bahwa puncak supernya beberapa tingkat lebih rendah daripada pihak lain. Untungnya, fungsinya kuat. 11. Hajar saja. Provokasi Eleven tidak diragukan lagi berhasil. Mereka tidak tahu apakah gerakan ini adalah gerakan pembunuh Jenderal Dewa Matahari, tetapi gerakan ini jelas mengejutkan banyak orang. Jutaan matahari kecil turun, seperti kiamat alam semesta. Banyak orang merasa bahwa malapetaka alam semesta tidak lebih dari ini. Bahkan Dewi Wa, Karnet, dan yang lainnya menanggapi gerakan ini dengan serius dan merasa bahwa mereka harus berusaha keras untuk bertahan. Namun, pada saat berikutnya, yang membuat Lu Ming, sang pengamat, dan yang lainnya tiba-tiba terdiam adalah bahwa di hadapan sejuta bintang yang jatuh, Eleven sebenarnya masih berdiri di atas meteorit dan melihat serangan pihak lain dengan tenang. Tidak ada tindakan. Bab 1865, Hewan Peliharaan bahkan lebih konyol daripada Tuan 4. Benar-benar lelucon. Pada saat ini, Kaisar Luar Angkasa dan yang lainnya tercengang. Namun, ketika serangan itu benar-benar turun terus-menerus dan menelan 11, mereka tercengang. Di bawah cahaya dan panas yang memenuhi seluruh arena langit berbintang, di bawah ledakan dahsyat yang mengerikan dan tak berujung, ketika cahaya matahari terbenam menghilang, serangan Jenderal Dewa Matahari bagaikan goresan. 11 orang benar-benar berdiri di atas meteorit itu tanpa cedera, seketika membuat semua penonton terdiam. Riak-riak yang kacau menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa alam semesta. Ia tidak takut terhadap serangan apapun. Kalau saja mereka tidak bisa merasakan kengerian serangan itu saat terlibat dalam pertempuran, banyak makhluk super surgawi akan menduga bahwa Dewa Matahari sedang mengadakan kompetisi palsu. Ini adalah, pada saat itu,
orang yang merasa paling konyol adalah Jenderal Dewa Matahari. Melihat bahwa serangannya bahkan tidak membakar sehelai rambut beruang pun dari pihak lain, dia tidak bisa tidak terkejut. Setelah hidup begitu lama, bahkan ketika Siyu membunuh seorang dewa super puncak di atas levelnya, dia tidak terkejut seperti ini. Higgs, senior, gunakan keterampilan unikmu. Berhenti menguji. Eleven merasakan penguatan fisiknya dan melanjutkan. Tubuh surgawi kekacauan. Ia kebal terhadap semua serangan hukum dan mengubah penyerapannya ke dalam fisiknya sendiri. Eleven akhirnya tahu cara menggunakan taktik. Ia berencana membiarkan pihak lain memakan dirinya sendiri terlebih dahulu. Pada saat yang sama, ia akan memperkuat dirinya sendiri sebelum menyerang. Kalau mereka bertarung secara langsung, belum tentu bisa dengan cepat menghabisi Jenderal Dewa Matahari. Pada saat ini, melihat binatang pemakan besi yang konyol ini benar-benar mengabaikan serangan Jenderal Dewa Matahari, banyak ahli, seperti Dewa Bingling, mulai tercengang, bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Dewa Matahari pasti telah menunjukkan belas kasihan, beberapa barang antik tua tidak dapat mempercayainya dan berencana untuk melihat serangan kedua dari Jenderal Dewa Matahari. Pada saat ini, Jenderal Dewa Matahari sangat serius, tidak berani meremehkan panda ini sama sekali. Tubuh surgawi kekacauan itu misterius dan tak terduga. Selain dari tingkat kosmik, lawan dengan tingkat yang sama tidak dapat melihat misteri gerakan ini sama sekali. Informasi yang sangat sedikit itu sudah cukup untuk membebani otak Dewa Matahari, tetapi meskipun mengetahui fisik Eleven, kemungkinan besar otak itu tidak berdaya. Ini karena bentuk kehidupan planet adalah ras yang paling bergantung pada hukum alam semesta. Dapat dikatakan bahwa Eleven bahkan lebih baik dalam melawan bintang daripada raksasa kosmik itu sekarang. Aku mengakui kalau kamu kuat. Tetapi, Jenderal Dewa Matahari masih berencana untuk terus menyerang, tetapi kali ini, ia tidak lagi menggunakan serangan yang tersebar dan terkondensasi seperti tadi. Sebaliknya, ia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, semua kekuatan bintang primitif di arena bintang tampaknya telah padam dan diserap ke dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, di dekat planet Raja Dunia, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang tidak memelihara kesadaran kehidupan juga tiba-tiba menyala pada saat ini, memperlihatkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu sepenuhnya menerangi setiap area planet Raja Dunia, membuat orang-orang memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka tahu bahwa Dewa Matahari mulai bertarung dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Dewa Matahari langsung berevolusi menuju tubuh utamanya dan langsung berubah menjadi matahari, berubah menjadi bola api super besar yang secara bertahap mengembang dan melahap 11. Matahari selalu menjadi simbol kehangatan, tetapi ketika bersentuhan dengan mereka dari jarak dekat dan benar-benar dilahap oleh bintang, mereka akan menjadi eksistensi yang paling menakutkan. Pada saat ini, Dewa Matahari melahap tubuh utamanya juga berarti bahwa ia sepenuhnya menganggap Eleven sebagai target yang merepotkan. Membungkus Eleven dalam tubuhnya juga merupakan metode serangan terkuatnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, bahkan jika Dewa Matahari memperlihatkan keyakinan penuh untuk menyerang kali ini, Eleven tetap tidak bergerak dan membiarkan makhluk mengerikan ini melahapnya. Begitu saja, sedetik berlalu. Jenderal Dewa Matahari telah menelan 11 sepenuhnya dan ditelan oleh bintang terkuat. Bagaimana raksasa kosmik api itu bisa merasakan kegembiraan? Fluktuasi hukum kematian dan fluktuasi hukum nirvanik tidak dapat ditahan oleh api yang melahap itu sendiri. Namun, pada titik pertempuran ini, pemandangan yang paling tidak dapat dipahami masih muncul. Meski begitu, meskipun meteorit di bawah kaki Eleven akhirnya berubah menjadi abu, Eleven, binatang pemakan besi yang mungil ini, tampak berenang di laut matahari. Tidak ada jejak pertahanannya yang berhasil menembus sama sekali. Tidak terluka setelah ditelan oleh matahari yang begitu mengerikan. 11 tidak berhasil menembus pertahanannya sama sekali, tetapi Jenderal Dewa Matahari berhasil. Mustahil. Setelah membungkus Eleven dalam tubuhnya dan merasakan bahwa Eleven sama sekali tidak bereaksi terhadap serangan hukumnya yang ganas, mentalitasnya, yang telah ditempa selama miliaran tahun, hampir runtuh. Bahkan jika ia menyerang planet Raja Dunia, mustahil bagi planet Raja Dunia untuk tidak terluka. Apa sebenarnya yang terjadi? Di kapal perang penguasa kosmik, sekretaris penguasa kosmik juga sangat tidak percaya. Hanya penguasa kosmik yang jarang tertarik. Saya pernah mendengar bahwa di era kuno, untuk melepaskan diri dari batasan alam semesta dan melacak asal-usul alam semesta,
seorang ahli membuka dao besar kekacauan dan ingin melampaui semua hukum alam semesta. Saya tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar dapat mengolahnya dengan sukses. Tidak, meskipun tidak sempurna, itu sudah terbentuk. Kekacauan. Bagaimana mungkin keterampilan seperti itu ada, kata Katney. Tentu saja itu tidak mungkin ada. Mustahil bagi bentuk kehidupan apapun untuk menumbuhkan kekacauan dan melampaui hukum alam semesta, jadi mereka hanya prototipe, tetapi mereka hanya prototipe. Itu cukup untuk mengalahkan Jenderal Dewa Matahari itu. Siyu mewarisi semua esensi dari sistem kultivasi terbaik di era terakhir. Itu seharusnya menjadi benih api terkuat yang dipilih di era terakhir. Penguasa kosmik menantikan pertempuran dengan Eleven setelah ia tumbuh semakin dewasa. Bab 1866, Hewan Peliharaan bahkan lebih konyol daripada Tuan 5. Pada saat ini, Eleven mengabaikan serangan Jenderal Dewa Matahari dan mengguncang lautan bintang. Tidak seorang pun menduga bahwa ini akan menjadi situasi setelah pertempuran. Aku tidak percaya. Pada saat ini, tidak ada yang menduga bahwa Dewa Matahari sedang mengadakan kompetisi palsu, karena pada saat ini, sebagian besar bintang di seluruh laut semesta berkedip-kedip. Sama seperti ketika ia melintasi area bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh 4 dewa super suci, ia memicu keajaiban laut bintang, membuat beberapa makhluk hidup di planet biasa menatap ke langit, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, tidak peduli seberapa keras Dewa Matahari berusaha, ia tidak dapat melewati perbedaan kelas. Eleven, yang telah mengembangkan kekuatan hukum di alam semesta, telah meningkat dengan mantap. Tentu saja, karena keberadaan tubuh caotik, orang luar sama sekali tidak dapat melihat keadaannya dengan jelas. Fisiknya saat ini telah lama melampaui puncak level Super Divine dan sudah dapat digambarkan sebagai kuasa kosmik. Mungkin kekuatan kerasnya telah melampaui tingkat Dewi Wa dan untuk sementara mencapai tingkat permaisuri super sebelum menyatu dengan Lily. Akan tetapi, yang satu mengolah jiwa, dan yang lain mengolah jasmani. Masih agak sulit mengalahkan Jenderal Dewa Matahari di depannya hanya dengan fisiknya, tapi Eleven tidak hanya memiliki tubuh caotik. Setelah diperkuat oleh musuh, Eleven mengambil napas dalam-dalam di Laut Matahari dan perlahan-lahan merentangkan lengannya. Pembalikan yin-yang. Tubuh fisiknya adalah yang, dan energi nomologisnya bersifat ilusi. Eleven secara langsung mengubah fisiknya yang kuat menjadi kekuatan hukum di alam semesta. Higgs, sekarang giliranku untuk melakukan serangan balik. Meskipun dia sangat menyesal menggunakan Dewa Matahari sebagai batu loncatan, demi kejayaan ras binatang pemakan besi, dalam kompetisi yang adil, 11 orang masih menyerang. Ledakan. Di bawah ekspresi semua orang yang tercengang, sebuah lubang hitam kecil yang nyata muncul di salah satu telapak tangan Eleven di bintang terkuat. Sebuah lubang putih kecil yang nyata muncul di telapak tangan lainnya. Fluktuasi yang mengerikan dari kedua belah pihak secara langsung membuat hati Jenderal Dewa Matahari bergetar, dan juga membuat hati semua penonton bergetar. Karena setelah transformasi Yin dan Yang, Star Refining Arms, senjata yang mengendalikan beberapa lubang hitam dan lubang putih yang memperkuat, sudah dapat dikatakan sebagai senjata Dewa Astral tingkat harta karun kosmik. Jenis yang cukup untuk mencapai 1% dari kekuatan tingkat kosmik. Itu sangat mengerikan. Benar-benar lelucon, pada saat ini, Dewa Matahari benar-benar tercengang. Dia tiba-tiba mengerti apa kekhawatiran yang samar-samar muncul di hatinya sebulan yang lalu. Itu bukan serangan tanah terkontaminasi, tetapi pertarungan peringkat semua ras ini. Jenderal Dewa Matahari tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya tidak terluka parah di medan perang, tetapi, dalam kompetisi anak-anak yang membingungkan yang telah dia setujui. Wah, Eleven menepuk-nepuk lubang hitam dan putih di telapak tangannya. Proses mereka saling mendekati bagaikan penciptaan alam semesta dan penghancuran alam semesta. Ruang dan waktu seakan-akan telah mengalami permulaan kembali, dan segala sesuatu seakan-akan telah kembali pada ketiadaan dan kekacauan. Di bawah cahaya yang menyilaukan, dunia kedua langsung runtuh. Di luar planet Raja Dunia, sosok matahari yang pecah melayang di langit berbintang yang tak berujung seperti nyala api yang berkedip-kedip di angin. Aba, 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 aba. Pada saat ini, semua orang tercengang. Sekelompok orang licik, yang menyaksikan pertempuran ini dengan bantuan kaisar kosmik mereka di tanah terkontaminasi dan kekaisaran Behemoth, juga tercengang. Sial, apa yang terjadi? Apakah ini Jenderal Dewa Matahari yang sangat mendominasi itu?
Dan beruang hitam putih itu, apakah dia benar-benar hanya hewan peliharaan manusia yang tidak pernah ditingkatkan oleh penjinak binatang? Reputasi Siyu yang ganas sudah sangat mengerikan, tetapi itu terungkap ketika dia meningkatkan hewan peliharaannya dan semua orang bertarung bersama. Pada saat ini, melihat hewan peliharaan tunggal Siyu yang telah menghancurkan Jenderal Dewa Matahari, yang dianggap sebagai bos besar di puncak level Dewa Super sendirian, tubuh banyak Dewa Super asing sedikit gemetar. Mengapa ia merasa bahwa hewan peliharaan ini bahkan lebih konyol daripada tuannya? Ia sudah begitu kuat sendirian. Jika masih ada peningkatan Beastamer, seberapa hebatkah itu? Ini, kekuatan tahta cadangan di alam semesta ketujuh. Pada saat itu, Dark King dan Beastmaster sama terkejutnya dengan kekuatan Eleven seperti halnya penguasa kosmik. Dark King belum pernah melihat anak ini berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun dan merasa itu konyol. Menurut apa yang diketahuinya, bahkan kecepatan pertumbuhan penguasa kosmik saat itu tidak secepat Siyu ini. Tidak, itu bahkan tidak setengah secepat hewan peliharaannya. Merasakan hati bawahannya yang terguncang, Raja Kegelapan terdiam. Itu seharusnya menjadi rencana di mana kedua belah pihak terluka dan musuh diselidiki untuk meningkatkan moral. Mengapa tidak mengikuti naskah sekarang? Sial, pada saat yang sama, dia tahu bahwa Eleven sangat ganas, tetapi dia tidak tahu bahwa kucing permata ganas seperti Eleven akan diam-diam berjalan ke atap setelah kehilangan dua sumber daya super surgawi. Lebih baik baginya untuk terus bekerja. Dia berani bertaruh bahwa anjing itu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Bab 1867, Tragis 1. Setelah pertempuran berakhir, banyak orang mulai meragukan kehidupan. Lagi pula, belum lama ini, Jenderal Dewa Matahari masih agung dan perkasa. Dia adalah hakim duel transenden antara Siyu dan 4 Dewa Super dan dengan santai mengendalikan hidup dan mati kedua belah pihak. Tapi sekarang, sebenarnya dihancurkan oleh salah satu hewan peliharaan Siyu dalam beberapa menit. Aku tidak salah lihat, itu, lubang hitam, lubang putih. Banyak tokoh besar dari lembaga penelitian bencana berbicara dan mengingat jurus mematikan Eleven tadi. Ekspresi mereka tidak percaya, bisakah binatang pemakan besi menguasai lubang hitam dan lubang putih pada saat yang sama? Bahkan raksasa kosmik pun tidak dapat melakukannya. Berapa banyak rahasia yang dimiliki binatang pemakan besi. Pada saat ini, mereka benar-benar ingin memelihara binatang pemakan besi secara pribadi untuk dilihat, tidak peduli betapa sulitnya mendapatkannya, namun demi akademis, semuanya sepadan. Namun, berpikir ke depan, bahkan jika itu adalah lubang hitam atau lubang putih, mustahil untuk mengabaikan serangan Jenderal Dewa Matahari. Serangan binatang pemakan besi ini telah menyentuh ambang batas tingkat kosmik. Di mata pengamat dan yang lainnya, serangan balik Eleven setelah menggunakan tubuh surgawi kekacauan untuk memperkuat kekuatan Dewa Matahari sudah bisa disebut sebagai level kuasi kosmik. Justru karena itulah mereka tidak dapat mengerti dan tidak mau percaya mengapa makhluk dapat berkembang begitu cepat. Banyak ahli yang terpaku pada tubuh hancur yang mengambang di kehampaan. Suara mereka kering dan serak. Mereka bisa merasakan bahwa Dewa Matahari benar-benar pingsan karena pukulan itu. Itu sangat menyedihkan. Situasi ini terlalu langka. Pada level Jenderal Dewa Matahari, ia bisa hidup kembali bahkan jika terbunuh. Namun, serangan Eleven bisa membuat lawannya tidak bisa mati. Ia bisa langsung pingsan karena keinginannya dan kehilangan daya tahannya. Jelas terlihat betapa tidak masuk akalnya pengendalian kekuatan Eleven. Sangat brutal. Sekarang aku bersedia percaya bahwa Siyu adalah calon tahta ketujuh di alam semesta. Selain dari level kosmik, dia jelas yang terkuat di antara para dewa super. Bahkan jika dia tidak dianggap sebagai penjinak binatang, binatang pemakan besi ini sendiri dapat dianggap yang terkuat, bukan? Orang lain berkata, meskipun itu sangat tidak pantas, aku ingin mengatakan bahwa binatang pemakan besi itu tidak. Bahkan memasuki pertempuran terakhir dalam apa yang disebut, kompetisi internal tim, Siyu saat itu. Setiap orang, tidak mungkin, situasinya sekarang sudah jelas berbeda. Sekarang, God Eleven pasti kartu truf Siyu. Sekelompok penggemar fanatik Iron Eating Beast, kebanyakan dari mereka dari ras beruang. Beruang betina yang tak terhitung jumlahnya memperebutkan Eleven. Bayi ginseng sampah apa, tidak mungkin lebih kuat dari Iron Eating Beast. Karena Eleven terlalu menonjol, bahkan beberapa kuda zebra dan penguin tergoda oleh Eleven, terutama karena warna kulitnya yang mirip.
Tepat saat semua orang tenggelam dalam momen singkat yang aneh dan tak masuk akal ini, seluruh planet Raja Dunia memancarkan cahaya putih samar yang menyebar ke langit berbintang. Seperti sentuhan lembut, cahaya itu dengan cepat memulihkan Jenderal Dewa Matahari yang hancur. Tubuh Jenderal Dewa Matahari cepat pulih, dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi jernih. Tuan Raja Dunia, gumamnya. Melihat pemandangan ini, Lu Ming, Naga Dewa Dunia, pengamat, dan para ahli lainnya sedikit tercengang. Mereka tiba-tiba terdiam. Raja Dunia terbangun. Bukan rahasia lagi bagi para ahli laut kosmik bahwa Raja Dunia sedang tidur. Namun, pada saat itu, anak baptisnya dipukuli oleh seekor beruang, dan dunia kedua yang diciptakannya diledakkan oleh seekor beruang. Raja Dunia tampaknya akhirnya terbangun. Jadi ini cara untuk membangunkannya. Di langit alam Donghuang, Eleven, yang telah retak dari dunia kedua, juga melayang di udara dan merasakan bahwa seseorang sedang mengawasinya. Raja Dunia, apakah kamu sudah bangun? Si Yu tercengang. Dia berjalan keluar dari kehampaan dan berdiri di samping Eleven. Pada saat ini, Raja Dunia memang terbangun untuk waktu yang singkat. Namun, jika Raja Dunia memiliki tubuh fisik, ia pasti akan mengalami sakit kepala saat ini. Apa yang mereka lakukan? Raja Dunia awalnya mengira bahwa saat ia terbangun, ia akan melihat puncak planet Raja Dunia bersiap untuk pertempuran, waspada terhadap tanah terkontaminasi dan kekaisaran Behemoth. Siapakah yang mengira bahwa begitu ia terbangun, ia akan melihat jenderalnya dipukuli di wilayahnya dan seluruh langit berbintang memperhatikan. Apakah kelompok orang ini memiliki rasa urgensi? Tidak jauh dari planet Raja Dunia, di planet biru, keinginan planet itu tertuju pada planet Raja Dunia. Sepertinya bahkan bintang-bintang tingkat kosmik pun tidak dapat lolos dari malapetaka makhluk-makhluk ini. Klon pohon dunia mengangguk. Meskipun Si Yu tidak bisa banyak memengaruhi planet Raja Dunia saat dia lemah, seiring Si Yu menjadi lebih kuat, Raja Dunia seharusnya menyadari betapa merepotkannya orang ini. Tuan Raja Dunia, pada saat ini, keributan Raja Dunia yang terbangun sangat besar. Belum lagi tingkat Dewa Super, bahkan beberapa tingkat dewa yang kuat pun dapat merasakan beberapa kelainan. Mereka tidak bisa menahan rasa gembira. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa melihat Lord World King dengan mata kepala mereka sendiri. Apakah Lord World King tertarik dengan pertempuran ini? Belum lagi mustahil, bahkan penguasa kosmik telah datang secara pribadi. Apa yang mustahil? Sayangnya tidak seorang pun melihat Raja Dunia. Pada saat ini, setelah Raja Dunia segera terbangun, ia tidak punya waktu untuk terlalu peduli pada Si Yu dan Jenderal Dewa Matahari. Sebaliknya, ia langsung memfokuskan pikirannya pada kapal perang penguasa di luar langit berbintang. Kau tidak datang ke sini hanya untuk menonton pertempuran, kan? Layar yang diciptakan oleh penguasa kosmik, Cipos, untuk menyaksikan dunia kedua tiba-tiba menghilang, dan sepasang mata berbintang biru dan putih muncul. Melihat mata itu, ekspresi Katney berubah dingin, sementara Cipos tersenyum. Benar sekali. Selanjutnya, aku akan meninggalkan laut kosmik. Sudahkah kau memikirkan cara menghadapi kedua orang itu? Aku tidak akan membantumu kali ini. Kau seharusnya tidak bisa mengambil hadiah karena mempekerjakanku. Bab 1868, Tragis 2. Raja Dunia terdiam. Memang, penguasa kosmik, Cipos, tidak pernah memiliki kedudukan apapun untuk dibicarakan. Sebagai anak yatim dari ras kosmik, ia telah menjadi tentara bayaran kosmik sejak ia masih muda. Meskipun ia memiliki prestasi terkuat dalam pertempuran, ia pada dasarnya bekerja demi uang. Selama gajinya tepat, Kaisar Kosmik juga akan lumpuh. Dahulu kala, Permaisuri Super mendirikan markasnya di Laut Kosmik. Oleh karena itu, rencana Permaisuri Super untuk berpindah ruang dan waktu merupakan ancaman terbesar bagi Laut Kosmik. Terlepas dari apakah ia berhasil atau tidak, yang pertama menanggung beban pastilah Laut Kosmik. Oleh karena itu, Raja Dunia adalah orang yang paling ingin menghentikan Permaisuri Super di antara banyak level kosmik. Namun, terlalu sulit untuk menghentikan Permaisuri dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, ia hanya bisa menghabiskan banyak uang untuk menyewa penguasa kosmik. Untungnya, penguasa kosmik juga tidak senang dengan Permaisuri Super dan memberi Raja Dunia diskon. Hanya dengan begitu Raja Dunia dapat memperoleh cukup biaya. Dan sekarang, Raja Dunia, yang telah memberikan harta kosmiknya yang paling berharga kepada penguasa kosmik,
tidak dapat lagi mengeluarkan sumber daya apapun untuk mempekerjakan penguasa kosmik. Raja dunia tentu saja dapat merasakan tatapan penuh dari Raja Kegelapan dan penguasa binatang, sehingga pertempuran selanjutnya mungkin akan ditanggung oleh laut kosmik itu sendiri. Meskipun aku tidak akan mengambil tindakan, kau dapat mempekerjakan yang lain dalam pasukan penguasa kosmik sesuai keinginanmu. Begitu pula, kau juga dapat mempekerjakan tanah terkontaminasi dan kekaisaran Behemoth, kata penguasa kosmik itu, masih bersikap netral. Kau menghabiskan sebagian besar usahamu untuk mengirim anak itu kembali. Kau seharusnya sadar akan hari ini. Raja dunia berkata, tentu saja, tetapi aku juga meramalkan bahwa laut kosmik tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Pihak yang akan menderita pukulan besar adalah pihak lain. Kalau begitu, aku akan menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Penguasa kosmik itu tertawa terbahak-bahak. Sebagai induk ras astrologer dan ras doa bintang, kemampuan astrologi Raja Dunia dapat dikatakan lebih kuat daripada gabungan ras doa bintang dan ras astrologer. Sebelum memutuskan untuk mengirim Siyu kembali ke masa lalu dan memecahkan masalah paling menyusahkan saat ini, Permaisuri, Raja Dunia telah meramalkan apa yang akan dihadapi laut kosmik setelah vitalitasnya terluka parah. Ia telah mempertimbangkan keadaannya. Tentu saja, Sang Raja Dunia pun mengaku tak menyangka kalau Sang Raja Kegelapan yang mengendalikan virus kosmik justru membuat keadaan awalnya yang lemah menjadi semakin lemah. Benda tingkat kosmik semacam ini dari era sebelumnya tidak berada dalam jangkauan astrologi. Namun, meski begitu, Raja Dunia masih sedikit percaya diri, karena pada saat ini, kekuatan pertempuran kosmik Permaisuri Super seharusnya dapat dilihat sebagai sekutu untuk saat ini. Ayo pergi. Sang penguasa kosmik melambaikan tangannya dan membubarkan layar. Di sampingnya, sekretaris eksklusifnya mengangguk dengan perasaan campur aduk. Dia tidak peduli dengan pertikaian tingkat kosmik. Sebagai sekretaris penguasa kosmik, hal semacam ini tidak dapat mengganggunya. Namun, dia tidak dapat mengabaikan firasat mimpi penguasa kosmik dan hasil pertempuran Eleven tadi. Binatang pemakan besi itu, dia sebenarnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya sendirian. Pada saat ini, banyak ahli menemukan kapal perang penguasa kosmik dan perlahan meninggalkan laut kosmik. Apakah penguasa kosmik benar-benar hanya di sini untuk menonton pertandingan? Setelah mengetahui bahwa penguasa kosmik benar-benar datang ke planet Raja Dunia dan berada di sini untuk menonton pertempuran, Zijian, banteng surgawi penghancur, dan yang lainnya terkejut untuk waktu yang lama. Namun, sekarang setelah penguasa kosmik pergi, mereka memiliki firasat buruk. Tentara bintang, tentara kontrak, tentara ras beragam, tentara perlindungan lingkungan. Pada saat ini, suara Raja Dunia muncul di telinga Jenderal Dewa Matahari, Lu Ming, Naga Dewa Dunia, manusia Bingling, dan elemental Bingling, membuat jantung mereka berdebar kencang. Mulai hari ini dan seterusnya, planet Raja Dunia akan memasuki kondisi pertempuran khusus. Laut kosmik akan menyegel dan memadatkan penghalang pelindung untuk mempersiapkan perang dengan tanah terkontaminasi dan kekaisaran Behemoth. Jenderal Dewa Matahari baru saja terbangun dalam keadaan linglung ketika matanya tiba-tiba membelalak. Keadaan pertempuran khusus. Menyegel laut kosmik. Keadaan pertempuran khusus hanya muncul beberapa kali selama bertahun-tahun di planet Raja Dunia. Terakhir kali masih pertempuran dengan Permaisuri Super. Ini berarti pertempuran tingkat kosmik akan segera terjadi. Mengenai penyegelan laut kosmik, perintah ini juga menjelaskan banyak hal. Ketika perintah ini diberikan, Raja Dunia bahkan akan mengambil tindakan secara pribadi dan bekerja sama dengan harta karun kosmik jenis penghalang untuk mengisolasi laut kosmik dari tanah terkontaminasi, kekaisaran Behemoth, sarang ibu cacing, dan wilayah kekuasaan penguasa. Pada saat itu, makhluk-makhluk di laut kosmik tidak akan bisa keluar, dan kehidupan di tempat lain tidak akan bisa masuk. Jika dia ingin menghancurkannya, dia harus menghancurkan penghalang yang diciptakan sendiri oleh Raja Dunia. Dia harus melakukannya secara pribadi di tingkat alam semesta. Secara umum, peluncuran perintah blokade dilakukan karena Raja Dunia merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak cukup untuk melawan musuh. Diperlukan waktu tertentu untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran. Pada saat ini, bahkan teleportasi antara berbagai wilayah bintang, planet utama, dan planet Raja Dunia akan dikontrol secara ketat. Dia harus memeriksa identitas setiap pengguna teleportasi dan menyelesaikan mata-mata yang saat ini bersembunyi di laut kosmik.
Aku akan melaksanakannya. Jenderal Dewa Matahari yang terbangun langsung menghilang setelah mendengar perintah itu. Dia tidak ingin menghadapi Raja Dunia dan kenalannya, terutama karena dia khawatir mereka akan bertanya apa yang terjadi dengan pertempuran dengan Eleven. Hasil pertempuran ini terlalu menyedihkan. Dewa Matahari dapat membayangkan bahwa ia akan berada dalam bayang-bayang pertempuran ini untuk waktu yang lama. Pada saat ini, saat pertempuran berakhir, peringkat ras binatang pemakan besi langsung naik ke posisi ke-11 di antara berbagai ras di langit berbintang, membuat Eleven, Panda Senior, dan yang lainnya begitu bersemangat hingga mereka meledak. Peringkat ini bahkan telah melampaui posisi ke-19 Cosmic Crow Rache. Itu sepenuhnya dirata-ratakan oleh 11. Ini mungkin peningkatan peringkat pertempuran yang tercepat dalam sejarah. Bab 1869, Tragis 3. Kalau ras binatang pemakan besi melahirkan dewa super lain, pasti bukan hal yang sulit bagi ras binatang pemakan besi untuk masuk ke dalam 10 besar ras kosmik. Akan tetapi, sebelum orang-orang di planet Raja Dunia dapat terdiam terlalu lama, sebuah pengumuman resmi dari planet Raja Dunia segera meledakkan Laut Kosmik. Keadaan pertempuran khusus. Menyegel Laut Kosmik. Apa yang terjadi? Gila, gila, gila. Sejak Raja Dunia menduduki Laut Kosmik dan menjadi penjaga planet-planet yang tak terhitung jumlahnya di Laut Kosmik, sudah bertahun-tahun sejak ia memasuki kondisi pertempuran. Beberapa anak muda melihat pengumuman itu dan langsung tercengang. Lagi pula, terakhir kali pasukan perlindungan lingkungan dan tanah tercemar bertempur dalam pertempuran hampir 20 tingkat Dewa Super, Laut Kosmik juga tidak memasuki kondisi pertempuran. Bahkan tidak memasuki kondisi pertempuran tingkat 3. Namun sekarang, ia langsung melompat dari level 3 ke level khusus. Siapa yang bisa menahan ini? Belum lagi beberapa dewa zaman dan dewa sempurna, bahkan beberapa barang antik tua tingkat dewa super belum pernah mengalaminya. Saya tahu tidak semudah itu bagi penguasa kosmik untuk datang langsung ke Laut Kosmik. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi, kata beberapa orang dengan wajah pucat. Begitu pertempuran dalam kondisi pertempuran khusus terjadi, itu bukan lagi sesuatu yang dapat dihindari hanya karena mereka ingin. Konfrontasi biasa antara para ahli dapat menyebabkan hancurnya medan bintang, yang mengakibatkan banyak sekali nyawa melayang. Dalam situasi ini, tidak seorang pun segera membahas pertarungan peringkat dari berbagai ras yang masih dibahas tadi. Semua orang di World King Planet panik, dan makhluk hidup di atas level semi-ilahi pada dasarnya segera mengetahui hal ini. Sedangkan untuk eksistensi yang lebih lemah, selain mereka yang memiliki identitas dan latar belakang khusus, pengumuman tersebut disembunyikan secara lokal untuk menghindari terjadinya kekacauan. Untungnya, Blue Planet sudah siap menghadapi hari itu. Mereka tidak terlalu terkejut. Baik itu sumber daya pertempuran atau makanan, planet biru telah lama menghabiskan cadangan mereka beberapa waktu yang lalu. Selain para dewa super dari 5 ras dewa di planet biru yang terkejut, yang lainnya masih berkultivasi secara normal. Raja Dunia menciptakan penghalang. Sepertinya kita punya lebih banyak waktu lagi. Permaisuri Agung muncul di hadapan Siyu dan berkata, betapapun lemahnya Raja Dunia saat ini, betapapun lemahnya dia, akan butuh waktu bertahun-tahun bagi Raja Kegelapan dan penguasa binatang untuk menghancurkan penghalang penyegel yang dia ciptakan dengan sekuat tenaga. Kali ini mungkin bisa dikatakan sebagai persiapan pertempuran darurat, tetapi pada kenyataannya, setelah Raja Dunia memperhatikan pertempuran antara dirinya dan Jenderal Dewa Matahari, ia memutuskan untuk memberi Anda waktu di menit-menit terakhir. Tidak mungkin memiliki peluang menang melawan Beastmaster dan Dark King pada saat yang sama dengan kekuatan kosmik Si saat ini, tetapi variabelnya adalah kamu. World King, kamu bertaruh apakah aku dapat mendidikmu ke tingkat kosmik selama periode waktu ini. Ling sudah menganalisisnya. Permaisuri, apakah Anda datang khusus untuk mengatakan ini? Siyu dan Eleven di bahunya menatap Permaisuri Super dan berkata, Sang Ratu Super. Permaisuri Agung memandang Eleven dan berkata, tidak buruk. Aku meremehkanmu. Kau memperoleh lebih banyak warisan dari era terakhir daripada yang kubayangkan. Seperti yang diharapkan dari benih api terkuat. Namun, dengan cara ini, tekad Raja Kegelapan untuk membunuhmu akan semakin besar. Aku adalah ayah dari benih api terkuat. Benih api terkuat adalah putriku, kata Siyu. Sang Ratu Super. Hicks. Eleven menyadari bahwa Siyu tampaknya tidak pandai berbicara hari ini. Dia sangat pandai membuat orang tersedak. Namun,
Tampaknya itu adalah kebenaran. Sejujurnya, bukankah ini hanya sekadar mengoreksinya karena aku memperlakukan permaisuri sebagai salah satu dari kita? Siyu merasa dirugikan. Siyu tentu saja tidak menyembunyikan masalah reruntuhan Dewi Wa dari permaisuri super. Hal ini juga membuat permaisuri merasa bahwa memilih Siyu memang pilihan terbaik. Ada banyak transmigran. Misalnya, biarawati itu juga seorang transmigran, tetapi dalam hal potensi bakat, dia secara alami lebih rendah daripada Siyu. Ini karena domain Taiji, domain naga hijau, indeks keterampilan, dan binatang Siyu semuanya merupakan bagian dari potensi bakat Siyu. Namun sekarang, permaisuri merasa bahwa mungkin garis keturunan Siyu yang tertinggal di reruntuhan Dewi Wa adalah pilihan terbaik. Bahkan bisa dipupuk sejak usia muda. Siyu terlalu menyebalkan dan telah mengembangkan terlalu banyak kebiasaan buruk. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Permaisuri Agung marah pada Siyu dan pergi. Sebelum pergi, dia memberitahu Siyu, kristal garis keturunan permaisuri cacing telah dibersihkan olehku dan kucing itu. Setelah Anda merasa kondisinya tepat, Anda dapat membiarkan kupu-kupu itu berkembang biak. Baiklah, baiklah. Terima kasih, permaisuri. Siyu gembira. Kabar baik. Saat kedua pihak berkomunikasi, Bugi juga mengeluarkan teriakan bahagia di Beastaming Space. Akhirnya tiba gilirannya. Pertama, Baby Ginseng menciptakan metode kultivasinya sendiri, berdakwah ke angkasa, menerobos ke alam Transcendent 9, dan menjadi kaisar. Kemudian, fusi skill 11 sukses besar. Ia menyempurnakan bencana kosmik dan menembus level Transcendent 9, menghancurkan Jenderal Dewa Matahari di atas levelnya. Bugi pun merasa lebih buruk daripada dipukuli saat melihat postur 11 dan Baby Ginseng. Kini, akhirnya tiba saatnya untuk memverifikasi kesimpulan, kekuatan demi penguatan. Setelah permaisuri super pergi, Siyu merasakan kegembiraan hati Bugi dan berkata, "Jangan khawatir, aku sudah mengalami begitu banyak evolusi. Apa terburu-buru? Itu kristal garis keturunan ratu. Selanjutnya, buat lebih banyak persiapan sebelum menggabungkannya." Bugi mengangguk. Eleven mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya dengan ekspresi menyesal. Tidak, dengan kekuatannya saat ini, tidak peduli seberapa besar Bugi berevolusi, ia tidak akan bisa mengalahkannya. Bugi mendengus. Bukankah itu hanya hukum kekebalan? Paling-paling, itu tidak akan menumbuhkan kekuatan hukum di masa depan. Itu akan menumbuhkan kekuatan garis keturunan seperti Ratu Cacing dan kekuatan fisik seperti Beastmaster. Bab 1870, Tragis, 4. Saat kedua hewan peliharaan itu bertarung secara langsung, Siyu juga mulai bersiap. Dia bahkan dapat membayangkan bahwa jika tim terus bergulir seperti ini, ambang batas persaingan internal tim mungkin harus melampaui batasan alam semesta untuk memulai. Jika penguatan Eleven membutuhkan penggabungan keterampilan, maka penguatan Bugi sekarang, selain sumber daya itu, membutuhkan pengurangan keterampilan. Keterampilan, kontrol garis keturunan. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ia dapat mengendalikan 100% garis keturunan kosmik yang menyatu menjadi kekuatannya sendiri. Keterampilan, batas garis keturunan. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari ia dapat menggabungkan paling banyak 2 garis keturunan kosmik dengan sifat yang berbeda di dalam tubuh, yang memungkinkannya untuk berevolusi dan melahirkan garis keturunan yang lebih sempurna. Catatan, suatu saat, suatu bentuk kehidupan hanya dapat menggunakannya sekali. Siyu berencana untuk membiarkan Bugi mempelajari 2 keterampilan baru sebelum menyatu dengan garis keturunan ratu. Keterampilan ini adalah semua efek yang telah ia bayangkan, namun kelainan dari indeks keterampilan tersebut adalah ia dapat menyimpulkan metode pembelajaran keterampilan ini berdasarkan efek keterampilan dalam imajinasinya. Oleh karena itu, meskipun indeks keterampilan tidak dapat meningkatkan poin, selama seseorang berani membayangkannya, masih banyak cara untuk memperkuat hewan peliharaan. Awalnya, pikiran Siyu bahkan lebih konyol. Misalnya, dia membayangkan bahwa dia dapat menggabungkan banyak garis keturunan kosmik di tubuhnya dan berevolusi dengan sempurna, tetapi itu benar-benar melampaui batas atas indeks keterampilan. Tingkat keberhasilan deduksi adalah 0. Hanya ketika turun menjadi 2 dan ada banyak batasan sekaligus, peluang keberhasilannya sangat rendah. Namun, 2 jenis saja sudah cukup. Dalam keadaan normal, bahkan jika Bugi berhasil menyatu dengan garis keturunan ratu,
Bugi mungkin masih tidak dapat mengendalikan garis keturunan eksternal tingkat tinggi semacam ini dengan baik. Namun, selama ia mempelajari kendali garis keturunan dan memaksimalkannya, seharusnya tidak ada masalah. Terlebih lagi, meskipun ia mengendalikannya dengan sempurna, garis keturunan Ratu Cacing tetaplah jalannya. Bahkan jika Bugi tidak ingin mengambil jalan ini lagi dan hanya menggunakannya sebagai alat untuk evolusi, alat evolusi ini pada akhirnya bukanlah jalannya. Namun, selama skill pembatasan garis keturunan menggabungkan garis keturunan asing dari Ratu Cacing dan garis keturunan asing dari Naga Hijau, menghasilkan garis keturunan baru yang sempurna yang telah berevolusi ini pasti akan menjadi milik Bugi sendiri. Ia akan lebih mahir menggunakannya. Pada saat itu, dengan garis keturunan baru yang disatukan oleh Ratu Cacing dan Naga Hijau sebagai alat pendukung evolusi, ia akan membantu garis keturunan serangganya dalam menyelesaikan evolusi. Ia akan menjadi level kosmik terkuat. Garis keturunan Ratu Cacing bertugas melahap kekuatan dunia luar. Garis keturunan Naga Hijau bertugas membuka tubuh utama sebagai alam semesta baru untuk mengkonsolidasikan tubuh bagian dalam jika tidak dapat menahan dampak nutrisi dari dunia luar dan mati. Tentu saja, yang paling dikhawatirkan Si Yu adalah apakah dia bisa menemukan materi untuk mempelajari kedua keterampilan ini di Laut Kosmik. Termasuk pemulihan, butuh waktu sekitar setengah bulan. Si Yu berhasil menyimpulkan keterampilan pengendalian garis darah dan batas garis darah. Pada saat yang sama, ia mulai mencari bahan satu demi satu. Dengan identitas dan kekuatannya saat ini, sangat mudah baginya untuk menemukan apapun kecuali harta karun kosmik. Untungnya, dia hanya perlu mempelajari keterampilan ini dan tidak memerlukan sumber daya tingkat harta karun kosmik. Hanya dalam 3 hari, Si Yu telah menemukan sebagian besar materi keterampilan, hanya menyisakan materi terakhir untuk mempelajari batas garis keturunan. Bukan berarti materi ini sangat sulit ditemukan. Bahkan bisa dikatakan bahwa materi ini adalah yang paling mudah diperoleh di antara semua materi pembelajaran yang disediakan. Namun, baiklah, hanya ada permata garis keturunan ras doa bintang ini yang tersisa. Ayo ambil 2 tabung darah dari guru kucing. Mempelajari keterampilan fusi garis keturunan sebenarnya membutuhkan darah ras doa bintang. Aneh sekali. Apakah ini untuk membiarkan darah membuat keinginannya sendiri selama proses fusi? Itu harus berhasil menyatu. Jika itu di masa lalu, siapapun yang ingin mempelajari batasan garis keturunan mungkin harus menggaruk-garuk kepala karena ras doa bintang tidak memiliki tempat untuk ditemukan. Untungnya, Si Yu kebetulan memiliki ras doa bintang. Namun, Si Yu tidak pergi ke guru kucing untuk mengambil darah untuk waktu yang lama. Itu terutama karena dia melihat guru kucing bekerja keras. Dia ingin memodifikasi sumber transendensi dan mengoptimalkan kristal garis keturunan ratu. Sekarang, Bugi benar-benar ingin garis keturunannya yang murni mempelajari suatu keterampilan. Bahkan kapitalis tidak sekejam itu. Anda di sini. Di ruang kerja, guru kucing menyeka keringatnya dan berkata, kristal garis keturunan ada di sana. Selain itu, sumber transendensi lain telah dimodifikasi. Ambillah sendiri. Kondisi pertempuran ini membuatku cukup gugup. Jika kita benar-benar memulai perang, aku belum selesai memodifikasi sumber-sumber transendensi ini. Jika aku membiarkanmu menerobos, bukankah kau akan menjadi kucing pendosa laut kosmik? Kucing permata itu kesal. Sulit sekali. Apakah ini yang disebut pepatah bahwa semakin besar kemampuan, semakin besar pula tanggung jawabnya? Kapan dia bisa menjadi kucing yang bebas dan tanpa beban? Kucing permata itu memikirkannya dengan saksama. Sebenarnya, kucing itu adalah kucing yang hidup paling santai saat menjadi manajer gudang di Universitas Ibu Kota Kuno. Sialan, ambisi dan keinginan telah menyakitinya. Si Yu terbatuk kering dan berkata, tidak perlu merasa bersalah. Tapi jika kamu benar-benar merasa bersalah, bisakah kamu membiarkanku mengambil 2 tabung darahmu sebelum kamu memadatkannya menjadi permata garis keturunan? Kucing permata, sial, kenapa kau menginginkan darahku? Si Yu berkata, material keterampilan Bugi, tidak gratis. Paling-paling, aku akan membiarkan Bugi mengakuimu sebagai ibu baptisnya. Betapa baiknya jika memiliki putra kosmik lain di masa depan. Kucing permata itu berkata dengan nada meremehkan, tidak, kau lebih seperti anakku. Lupakan saja, itu hanya 2 tabung darah, tapi 2 tabung itu terlalu abstrak. Berapa tepatnya jumlahnya? Si Yu. Tidak banyak.
1 ton masing-masing. Kau benar-benar ingin aku mati.